Menyusun konsep prosedur parlementer. A. Laporan. Laporan setiap pertemuan hendaklah menyatakan jenis pertemuan, misalnya biasa atau khusus. Yang kedua, nama perkumpulan atau kelompok. Yang ketiga, tanggal dan waktu serta tempat pertemuan. Yang keempat, kehadiran pengurus dan sekretaris atau kalau mereka tidak hadir, ditulis nama-nama mereka. Yang kelima, tindakan yang telah diambil terhadap laporan-laporan pertemuan terdahulu. Yang keenam, setiap usul penting seandainya tidak ditangguhkan dengan nama anggota yang mengemukakannya dari tindakan yang diambil. Yang ketujuh, butir-butir tata tertib dan pertimbangan-pertimbangan baik yang disokong ataupun yang ditolak dan segala usul lainnya yang gagal atau ditangguhkan. Yang kedelapan, kehadiran keseluruhan dan kadang-kadang daftar nama orang yang tidak hadir. Yang kesepuluh, program jika ada. Yang ke-11, waktu penundaan atau waktu istirahat. Setelah penerimaan catatan-catatan tersebut, maka sang ketua lebih lanjut menyusunnya menjadi laporan-laporan. Laporan memberikan uraian-uraian resmi segala tindakan para pengurus serta mengembalikan kepada perkumpulan segala kesimpulan dari komite-komite yang telah ditunjuk. B. Susunan acara. Prosedur yang dipergunakan oleh sang ketua organisasi sebagai pedoman untuk maju dan beranjak dari suatu masalah-masalah lainnya disebut susunan acara, urutan kegiatan atau order of business. Organisasi memang dapat saja mengatur kembali acara tersebut setiap saat kalau disetujui paling sedikit oleh 2/3 jumlah suara anggota. Tetapi biasanya prosedur itu meliputi antara lain A. Perintah untuk mengadakan pertemuan oleh ketua. B. Mengedarkan surat undangan oleh sekretaris. C. Membacakan laporan pertemuan terdahulu. Kalau perlu, mengadakan koreksi atau disposisi atau penyusunan pengaturan. D. Laporan-laporan dari para pengurus. E. Laporan-laporan dewan dan komite-komite tetap. F. Laporan dari komite-komite khusus. G. Urusan-urusan atau usaha-usaha yang belum selesai. H. Usaha-usaha baru. I. Pengumuman-pengumuman. C. Program. Dan K. Penundaan atau penangguhan. Prosedur yang telah diutarakan di atas paling sedikit akan menjamin bahwa acara kegiatan pada hari itu akan berlangsung dengan baik. Dipandang dari sudut, yang pertama, tindakan-tindakan atau aksi-aksi yang telah diambil pada pertemuan terakhir. Yang kedua, tindakan-tindakan para pengurus terpilih. Yang ketiga, pengetahuan yang diperoleh dengan telaah khusus. Yang keempat, informasi atau penerangan yang baru saja diterima. Yang kelima, prosedur tersebut merupakan suatu pedoman bagi acara yang telah ditetapkan serta menjaga perkumpulan untuk tidak mengemukakan atau memperbincangkan masalah-masalah baru selagi masalah-masalah yang sangat penting dan viral terbengkalai tak terselesaikan. C. Mosi dan usul. Mosi adalah pernyataan resmi terhadap suatu proposal atau saran, anjuran, usulan, atau pertanyaan terhadap pertimbangan dan tindakan oleh suatu kelompok. Mosi mengemukakan suatu butir urusan untuk mendapatkan keputusan atau ketegasan. 1. Pengajuan mosi. Dalam suatu pertemuan yang dilaksanakan dengan prosedur parlementer, tidak ada diskusi sebelum seseorang mengajukan mosi. Pengajuan suatu mosi menurut urutan langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. 1. Anggota yang ingin mengajukan suatu mosi berdiri dan menghadap kepada ketua dengan berkata, "Saudara," atau "Bapak" atau "Ibu" ketua.
Yang kedua, ketua mempersilahkan anggota tersebut dengan jalan menyebutkan kembali namanya. Saudara Fuan silahkan. Yang ketiga, anggota tersebut mengajukan mosi dengan mengatakan, Saudara Ketua, saya mengusulkan agar apa. Yang keempat, anggota yang lain mendukung mosi tersebut dengan mengatakan, saya menyokong mosi tersebut. Semua formal haruslah didukung sebelum didiskusikan atau diputuskan dengan memberikan suara untuk itu. Yang kelima, setelah mosi itu didukung, barulah dinyatakan sah oleh ketua dengan mengatakan, saudara-saudara, moral yang diajukan tadi telah disokong, maka dengan demikian mosi tersebut diterima. Yang keenam, ketua mengadakan diskusi mengenai mosi tersebut. Yang ketujuh, ketua mengadakan pemungutan suara atau voting dengan mengatakan, semua yang setuju mengatakan ya, dan yang tidak setuju mengatakan tidak. Yang kedelapan, ketua mengumumkan hasil pemungutan suara itu dengan mengatakan mosi saudara Fuan tadi diterima atau mosi tadi ditolak. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya, Weni. Yang kedua, beberapa petunjuk bagi pengajuan dan mendiskusikan mosi. Agar pengajuan suatu mosi benar-benar tepat guna dan diskusi yang diadakan mengenai mosi itu berjalan lancar, kita perlu mengetahui beberapa petunjuk untuk itu. Antara lain, yang pertama, janganlah kita tergesa-gesa mengajukan suatu mosi sebelum kita mengetahui dengan pasti apa yang hendak kita usulkan itu. Yang kedua, pelajari dan camkanlah baik-baik bila saatnya mengajukan sesuatu mosi. Ketiga, pelajari dan pahamilah baik-baik penggunaan komite-komite khusus atau temporer. Yang keempat, pelajari dan pahamilah baik-baik bila saatnya menghentikan suatu mosi. Kadang-kadang suatu kelompok mengalami kekacauan dalam mendiskusikan suatu mosi sehingga tidak ada lagi waktu untuk memikirkan hal itu. Yang kelima, suatu mosi yang bermaksud menangguhkan mosi yang sedang diperbincangkan kerap kali memberi waktu kepada suatu kelompok untuk memikirkan matang-matang tindakan yang bijaksana. Pada pertemuan berikutnya, seseorang dapat saja menyarankan untuk mendiskusikan mosi yang ditangguhkan dulu. Ketiga, cara-cara memutuskan suatu mosi. Biasanya suatu mosi disahkan oleh suara terbanyak atau mayoritas. Ada beberapa cara untuk memberikan suara untuk memutuskan atau mengesahkan suatu mosi. Yang pertama dengan suara, viva voice atau voice method. Ini merupakan prosedur yang paling lazim dilakukan dalam memutuskan, mengesahkan, atau memvoting suatu mosi. Yang setuju mengatakan ya, yang menolak mengatakan tidak. Ketua menghitung jumlah suara ya dan jumlah suara tidak untuk menentukan apakah mosi tersebut diterima atau ditolak. Yang kedua, dengan mengangkat atau mengacungkan tangan. Yang ketiga, dengan berdiri. Bagi para anggota yang menyetujui mosi yang diajukan, ketua meminta mereka berdiri. Sudah itu diminta pula yang tidak menyetujuinya berdiri. Jumlah dihitung untuk menentukan apakah mosi itu diterima atau ditolak. Yang keempat, dengan kartu suara. Memang merupakan suatu latihan atau praktek yang baik dalam berbagai pemilihan memberikan suara dengan mempergunakan kartu suara atau ballot. Sekretaris akan menyediakan kartu-kartu kecil tempat para anggota menulis nama-nama calon yang mereka ajukan. Ketua mengumumkan hasil pemilihan seperti halnya terhadap suatu mosi. Dan yang kelima, dalam beberapa organisasi, dalam hal-hal tertentu, diizinkan pula memberikan suara dengan pos atau voting by mail. Akan tetapi, cara ini harus tercantum secara khusus atau diatur secara khusus dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi tersebut. Jenis-jenis mosi. Yang pertama ada mosi istimewa. Mosi istimewa tidak mempunyai hubungan langsung dengan mosi utama di depan perkumpulan, tetapi mempunyai urgensi sedemikian rupa sehingga berhak mendapatkan perhatian dengan segera. Kedua ada mosi tambahan. Mosi tambahan berfungsi sebagai tambahan atau pelengkap bagi mosi utama dan eksistensinya memang bergantung kepada mosi utama. Mosi tambahan digunakan untuk mengubah, membatasi, atau membuang mosi utama. Mosi tambahan merupakan bantuan-bantuan cadangan dalam mempertimbangkan, mengambil tindakan, dan membuang mosi utama. Yang ketiga adalah mosi utama. Mosi utama merupakan mosi yang paling penting. Hal ini berguna untuk memperkenalkan pokok-pokok yang perlu didiskusikan dan perlu diambil tindakan. Selain itu, berguna untuk menggarap setiap topik yang diajukan oleh seorang anggota secara tepat ke muka sidang. Yang terakhir adalah mosi insidental. Mosi-mosi insidental mempunyai beberapa ciri yang bersamaan, terkecuali bahwa mosi-mosi ini muncul secara insidental atau secara kebetulan dari masalah yang dihadapi oleh kelompok.
Kaidah-kaidah presidensi. Ada dua kaidah pokok presidensi, yaitu hal lebih tinggi dan prioritas hak. Kaidah yang pertama ialah bahwa apabila sesuatu mosi sedang dinantikan, maka setiap mosi yang mempunyai presidensi yang lebih tinggi mungkin saja diajukan atau diusulkan. Tetapi tidak ada kemungkinan bagi mosi yang mempunyai presidensi yang lebih rendah untuk dikemukakan. Kaidah yang kedua ialah bahwa mosi-mosi dipertimbangkan dan diadakan pemungutan suara terhadap dalam urutan terbalik. Dalam pengertian bahwa yang terakhir diajukan akan dipertimbangkan, sedangkan yang pertama akan dibuang saja tanpa mendapat tanggapan apa-apa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin didiskusikan, silahkan bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Mohon maaf, Bu Rani. Ini kelompok saya masih kurang satu. Dikira Mawat, sepertinya dia masih sibuk. Nggak apa-apa Mbak, di ini aja, dimulai aja. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan materi bahasa yang komunikatif dan santun. Bahasa yang komunikatif dan santun. Penggunaan bahasa. Bahasa merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh semua orang. Bahasa yang sangat diperlukan untuk berkomunikasi dalam kegiatan sehari-hari. Bahasa juga dapat dilakukan dengan gerak dan kata-kata yang baik dan benar yang sudah dijelaskan dalam pengetahuan ilmu berbahasa dan linguistik. Bahasa yang komunikatif. Adapun pengertian bahasa yang komunikatif adalah bahasa yang digunakan dengan baik dan mudah dimengerti oleh orang lain ketika sedang menjelaskan, menerima informasi atau memberi informasi, dan berkomunikasi. Ketika kita menggunakan bahasa yang komunikatif, maka kita termasuk dari kategori orang yang sudah paham tentang tata cara berbahasa dan kegunaannya, serta fungsi-fungsi dalam menggunakan bahasa yang baik dan komunikatif. Adapun bahasa yang komunikatif sangat perlu digunakan dalam keseharian dalam diri kita,
agar ketika kita sedang berbicara atau melakukan hal apapun tidak sampai menyakiti dan menghindari dari kesalahpahaman orang yang sedang diajak berbicara. Bahasa yang komunikatif menurut para ahli. Bahasa komunikatif menurut Tarigan pada tahun 1988. Komunikatif merupakan kemampuan untuk menerapkan gramatikal suatu bahasa dalam membentuk kalimat-kalimat yang benar dan untuk mengetahui kapan, di mana, dan kepada siapa kalimat-kalimat itu dianjurkan. Dengan berbekal kemampuan komunikatif, seseorang dapat menyampaikan dan menginterpretasikan suatu pesan atau menegosiasikan makna secara interpersonal dalam konteksnya spesifik. Bahasa komunikatif menurut Kraslen pada tahun 1988, komunikatif lebih menekankan pada fungsi bahasa dan kaidah-kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan adalah kaidah mempunyai fungsi untuk monitor suatu bentuk ujaran, dan kemampuan komunikatif ini memiliki ciri-ciri yang dinamis, kontekstual, dan relatif. Selanjutnya, bahasa komunikatif menurut Zulhana pada tahun 2016. Komunikatif dalam pendidikan merupakan suatu metode yang membuat inovasi baru dan strategi pada bidang pembelajaran di mana keterampilan berbicara akan lebih cepat berkembang jika langsung dipraktikkan dalam komunikasi komunikatif yang aktif. Dalam penggunaan bahasa yang komunikatif mempunyai kegiatan berkomunikasi dengan baik dan benar. Dan kegiatan berkomunikasi ini sangat dibutuhkan oleh seorang penulis atau penutur. Karena bagi mereka untuk penulisan dan penuturan diperlukan komunikasi atau bahasa yang komunikatif. Adapun beberapa yang harus dilakukan ketika berkomunikasi yaitu 1. Situation, di mana kita harus mengerti dan memahami keadaan sekitar atau saat peristiwa itu terjadi. Yang kedua, partisipan, dilakukan oleh orang yang mengikuti acara atau berkomunikasi tersebut, seperti seorang teman, guru, atau atasan. Yang ketiga, tujuan, dari komunikasi yang dilakukan harus mengetahui tujuan yang akan dicapai. Yang keempat, genre, ragam atau sebuah bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi. Karena dalam budaya kita ada berbagai macam bahasa yang digunakan. Sebagai penutur atau seorang penulis menginginkan menulis atau menginformasikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Adapun dari penyebab sebagaimana pendengar atau pembaca tidak memahami kebahasaan atau arti dalam pembicara maupun pesan tersebut. Yaitu yang pertama, tema atau topik pembahasan tidak dipilih secara baik dan mudah dimengerti. Yang kedua, gagasan dari topik yang digunakan tidak dirangkai secara benar atau teratur, yang mengakibatkan orang lain sulit memahami. Yang ketiga, kurangnya penggunaan bahasa yang komunikatif. Yang keempat, bahasa atau penulisannya yang tidak sopan. Fungsi bahasa yang komunikatif menurut Prawono. Fungsi informatif, yaitu bahasa yang digunakan dalam penyampaian informasi, penjelasan kepada orang lain yang mudah difahami. Para pendengar juga dapat menyimpulkan informasi dari perasaan atau pemikiran yang sudah dibacakan maupun ditulis. Selanjutnya, fungsi transaksional, di mana dalam transaksi juga dilakukan dengan bahasa yang komunikatif agar transaksi yang dilakukan oleh kedua pihak atau lebih secara langsung berjalan dengan lancar. Dan dengan adanya transaksional dapat meluruskan hubungan dengan orang lain lebih baik. Fungsi direktif, di mana dalam suatu bahasa, direktif yaitu bahasa yang bisa dilakukan sebagai pertanyaan, memberikan saran, atau pengajuan dan permintaan.
Fungsi ekspresif adalah bahasa dapat menyampaikan perasaan orang atau suasana hati ketika bahasa yang dilakukan dengan ekspresi-ekspresi tertentu yang sesuai dengan keadaan mereka. Selanjutnya, pengertian santun berbahasa. Dalam kesantunan bahasa merupakan salah satu unsur dari aspek kebahasaan yang bisa menentukan serta meningkatkan kecerdasan emosional. Di dalam sebuah komunikasi, kesantunan sangat diperlukan untuk menjaga keharmonisan serta komitmen dalam suatu hubungan. Keharmonisan bagi penutur, penutur serta penulis perlu dilakukan dan tetap terjaga agar ketiganya tidak saling mempermalukan ketika menggunakan bahasa yang digunakan. Adapun beberapa faktor kesantunan dalam berbahasa. Yang pertama, faktor intonasi, di mana intonasi sangat mempengaruhi bahasa yang digunakan secara santun dan tidaknya kebahasaan yang digunakan. Yang kedua, aspek nada. Dalam bertutur kata bahasa, nada adalah naik turunnya ujaran yang menggambarkan suasana hatinya. Selanjutnya, pemilihan kata. Dalam kata yang digunakan dapat menentukan kesantunan bahasa. Ketika sedang berkata, kata-kata yang digunakan harus dipilih sesuai dengan topik yang tertera, di mana kata-kata yang digunakan harus sopan, santun, dan mudah difahami orang lain. Terima kasih. Jika ada yang ingin didiskusikan, silakan ditulis di kolom komentar.
Silahkan, barangkali ada yang ingin ditanyakan mengenai konsep prosedur parlementer. Kami masih menunggu dan membuka 2 pertanyaan saja. Terima kasih. Atau barangkali sambil menunggu adanya pertanyaan dari presentasi kami, Bu Rani bisa menambahkan apa yang kurang atau yang harus ditambahi dari presentasi kami. Bu Rani, silahkan. Silahkan, Bu. Sambil menunggu adanya pertanyaan dari presentasi, mungkin Bu Rani bisa menambahkan materi yang sudah kami presentasikan. Silahkan. Kalau tidak ada yang bertanya, silakan ditutup aja. Baik, untuk presentasi hari ini, baik itu dari konsep prosedur parlementer dan komunikatif, sementara kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasi yang disampaikan oleh kelompok 1, baik TBB maupun keterampilan berbicara. Bentar ya. Saya buka PowerPoint kalian dulu. Tuh yang di e-learning kemarin sudah dicentang atau belum? Sudah, Bu. Iya, jangan lupa itu dicentang karena sudah saya laporkan. Sering cek di e-learningnya. Saya mau masuk ke teori belajar bahasa terlebih dahulu ya.
yaitu berbahasa komunikatif dan santun. Kenapa seseorang diharuskan untuk berbicara komunikatif dan santun? Karena kita sebagai manusia itu kan punya namanya ilmu ya. Kalau orang berbicara itu kan ada maknanya, tidak se apa ya, tidak nak wong Jawa mengatakan itu gak angger jeplak seperti itu. Lah, sama dengan bahasa komunikatif. Kalau kita mempunyai sebuah bisnis misalnya, kita harus berbicara secara komunikatif. Dengan berbicara komunikatif, maka orang orang lain itu akan paham atau akan senang dengan apa yang kita bicarakan ya. Oh, ini bicaranya enak seperti itu, berarti nanti kalau kita melobi orang dengan bahasa yang komunikatif, orang itu akan mudah percaya seperti itu. Dalam dunia nyata, orang berbicara itu sangat berpengaruh ya, sangat berpengaruh. Bentar, ya saya makan sangat berpengaruh, apalagi kalau kayak priai-priai itu, kenapa sih kok mereka harus berbahasanya santun seperti itu, karena mereka menjadi figur, menjadi panutan seperti itu kalau di dalam pondok. Tapi Bu, ada kok orang yang di luar pondok berbicaranya sudah berbeda dengan di pondok lah, seperti itu kan. Mungkin lihat konteksnya, kembali lagi ke konteks bagaimana seseorang itu berbicara, dan dilihat dulu lawan bicaranya dengan siapa. Kalau dengan temannya dia berbicara seperti yang diterapkan di siswa-siswanya, maka itu juga tidak tidak etis gitu loh ya. Jadi kalau dengan temannya keluar dari pondok, mereka kan berbicara sudah biasa seperti itu. Nah, bagi penutur dalam berkomunikasi itu perlu mengemas ya. Kalau berbicara tentang berkomunikatif itu harus dikemas. Mengemasnya seperti apa? Mengemasnya yaitu dengan menggunakan bahasa yang dapat dipahami, baik itu dari segi konteks, segi konteksnya, dan lawan tuturnya seperti itu ya. Nah, jadi dalam berkomunikasi itu kita harus menerapkan namanya situasi ya. Kita harus kita harus melihat situasinya dulu. Bagaimana keadaan yang melingkupi suatu peristiwa komunikasi tersebut. Kita harus melihat apakah situasi tersebut itu santai, serius, atau netral seperti itu ya. Nah, selain itu kita juga harus melihat mitra tutur kita atau partisipan ya, partisipan yang ada di dalam kelompok tersebut, yang ketika kita berkomunikasi dia mengikuti ya. Jadi kita lihat siapa sih partisipan kita, siapa sih lawan komunikasi kita, siapa mitra tutur kita, itu harus kita perhatikan dengan betul ya. Lalu yang berikutnya ada tujuan ya, bagaimana tujuan kita berkomunikatif secara santun itu apa, itu juga harus kita jelaskan, harus kita capai seperti itu ya. Apakah kita hanya ingin memberikan informasi, apakah kita hanya ingin menyuruh seseorang, atau hanya kita ingin membujuk, itu harus kita pikirkan juga tujuannya. Misalnya Timurana bertemu dengan Burani, Timurana menggunakan bahasa yang komunikatif dan santun. Nah, tujuan Timurana berbicara dengan Burani untuk apa? Untuk mendapatkan ilmu, untuk memberikan informasi bahwa tugas teori belajar bahasa sudah disusun dengan baik, atau Timurana hanya menyuruh Burani untuk mengecek. Nah, itu harus dipikirkan ya. Jadi tujuannya. Lalu berikutnya itu adalah
orang yang diajak berkomunikasi, yaitu mitra tutur kita ya. Selain ada partisipan, kalau partisipan itu adalah rekan. Kalian bisa mengatakan misalnya si siapa namanya, si si Reni ini adalah rekannya si Weni. Maka partisipannya adalah si Reni. Si Weni ini adalah mitra tutur saya ketika saya melakukan sebuah komunikasi. Lalu kuncinya atau pokok persoalan yang menjadi kunci pembicaraan. Apa sih kalau kalian berbicara kunci, tentunya lebih ke tema ya. Tema pembicaraan itu apa? Kalau kita sedang ngobrol pasti temanya berganti-ganti, kata kuncinya berganti-ganti. Berbeda dengan ketika kita berbicara dalam suatu topik ya, suatu topik kayak kemarin itu topiknya apa? Sosialisasi ya, topiknya sosialisasi. Lah bagaimana orang lain itu paham tentang kunci atau topik persoalan yang akan kita bicarakan hari ini. Selain itu harus ada instrumen ya. Instrumen. Apa instrumen? Yaitu seputar ini instrumen itu kalau di metode penelitian melakukan observasi itu adalah alat ya, tetapi kalau yang dimaksud di sini adalah bagaimana sih agar suasana keadaan ini dapat lancar ketika terjadi pembicaraan atau berkomunikatif yang santun itu. Jadi lebih ke proses agar lancar seperti itu. Berikutnya ada kaidah ya. Kaidah apa? Kaidah yang harus diikuti oleh setiap partisipan atau mitra tutur atau penutur. Jadi di dalam suatu kelompok tadi itu juga perlu diperhatikan kaidah yang harus diikuti oleh suatu organisasi tersebut atau suatu masyarakat tersebut atau per individu itu harus ada ya kaidah pembicaraannya. Lalu ragam bahasa. Nah, ragam bahasa ini harus diperhatikan karena apa? Karena banyak ragam yang terkadang tidak sesuai ya, tidak sesuai. Contohnya yang lagi viral itu anak KKN Unja, mereka KKN di suatu desa, entah itu di NTT, entah di apa. Nah, karena ragam bahasa kita itu kan banyak ya. Mereka di desa mereka kubu itu artinya adalah kandang. Tetapi entah di NTT atau apa tempat mereka KKN itu kubu itu adalah nama suatu masyarakat adat budaya di mana mereka tidak tahu itu. Nah, kalau mereka tahu harusnya mereka bisa menjaga lisan mereka, tetapi karena mereka minim informasi bahwa mereka seenaknya berbicara seperti itu ya. Nah, inilah yang perlu kita lakukan yaitu berbicara secara komunikatif dan santun. Dimanapun kita berada, setidaknya kita harus tahu lingkungan sekitar kita. Misalnya kalau di daerah kalian ada bahasa yang sama dengan di daerah lain, tentunya dia akan mempunyai makna yang berbeda ya, seperti itu. Oke, lah komponen itu harus diperhatikan ya. Jadi dari peristiwanya, lalu tujuannya, mitra tuturnya, partisipannya, lalu keyword atau temanya itu harus diperhatikan ya, serta kaidah dan ragam agar kita tahu berkomunikatif yang santun itu seperti apa dan bagaimana. Oke, ada yang ditanyakan? Dari penjelasan saya maupun teman ya. Apa sih fungsi berbicara komunikatif dan santun itu? Yaitu fungsinya agar kita dapat berbicara dengan baik ya, dengan baik dan teratur, sistematis seperti itu. Nah, bahasa itu biasanya digunakan untuk yang paling utama adalah menyampaikan sebuah informasi kepada orang lain.
di mana ini bisa menjadi bagian dari suatu masyarakat yang dapat digunakan untuk menjelaskan, ya, dapat digunakan untuk menjelaskan, terus dapat digunakan untuk mengidentifikasi, menghubungkan, seperti itu. Oke, sebentar. Nah, kalau kita bisa berbicara komunikatif itu tidak hanya secara sistematis, tetapi dia ini juga bisa digunakan untuk bertransaksi, ya, bertransaksi. Kalau seseorang ingin melakukan sebuah transaksi, dia harus berkomunikasi yang santun juga, berkomunikatif yang santun, di mana nanti itu bisa membantu, ya, bisa membantu dari transaksi tersebut. Lalu ada juga fungsinya untuk memberikan bantuan kepada orang lain, ya, karena kita kan makhluk sosial. Kita harus memberikan bantuan dengan berbicara secara berbicara secara yang dibutuhkan, berbicara untuk keperluan. Contohnya kayak Pak Imbong itu, ya. Pak Imbong itu kan interaktif, yaitu memberikan sebuah bantuan kepada orang, tapi ada kalanya dia juga punya emosional yang terkadang tidak bisa kendalikan. Ketika ada orang yang mengikuti, akhirnya keluarlah kata-kata yang sudah tidak komunikatif, sehingga itu merusak citranya. Nah, seperti itu. Lalu fungsi berikutnya itu dapat digunakan untuk menyarankan seseorang di dalam sanggup atau tidak komisif, ya. Kalau berbicara sanggup atau tidak itu komisif. Biasanya kita itu disuruh untuk misalnya, Bu, Timurana tolong menjadi MC di acara saya. Lah, ketika itu Timurana sedang berhalangan atau dia sudah punya janji dengan orang lain. Maka itulah fungsinya berkomunikasi komisif itu, yaitu menyatakan bahwa dia bisa menolak. Kalau dia tidak bisa mengikuti tersebut, dia bisa menolak secara langsung, tetapi tetap menggunakan bahasa yang komunikatif, yaitu bahasa yang baik dan santun tentunya. Oke, itu beberapa tambahan dari saya. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada apa? Ada yang ditanyakan? Saya, Bu. Kalau mana jika kita mengalami kesulitan dalam berbahasa komunikatif, seperti itu tadi contohnya dari seorang mahasiswa yang mungkin beliau kurang komunikatif dalam berkomunikasi, apa yang harus kita lakukan, Bu? Terima kasih. Jadi ini ada suatu kasus mahasiswa yang tidak komunikatif, seperti itu, Rizka? Iya, Bu. Tidak komunikatif ini berbicara dengan teman, dengan dosen, atau dengan siapa? Dengan penduduk desa yang Bu Rani kasih contoh pada kasus itu tadi. Oh ya. Jadi iya. Oke, paham. Jadi kenapa terjadi seperti itu? Makanya kalian kan disuruh untuk belajar sosiolinguistik. Sosiolinguistik itu kan mempelajari bahasa yang ada di masyarakat. Kalau mempelajari buku itu juga bahasa, kata, ya. Jadi kata berarti kalian harus belajar semantik, ya kan? Semantik itu kan mempelajari kata dan kalian harus paham maknanya itu apa. Itu dipelajari di semantik. Lah, setiap ilmu baru itu diberikan nama. Bilang apa? Thank you. Oke, you're welcome. Oke. Ya, jadi makanya
kalau kita KKN, kalau kita PPL itu kan ada observasi ya. Kalau KKN itu kan lebih ke pengabdian kepada masyarakat. Lah, observasi apa sih ini maknanya apa, desa ini kita harus mencari referensi desa tersebut seperti apa. Kalaupun kita tidak tahu misalnya yang kasus tadi anaknya itu berbicara sak senengi dewe, bisa dikatakan seperti itu ya, tapi sebaiknya jangan direkod gitu loh. Kalau kita tidak tahu maknanya di desa tersebut apa, ya alternatifnya menjaga lisan, menjaga diri lebih baik seperti itu. Jadi mahasiswa sekarang itu memang cerdas-cerdas ya, baik di negeri maupun di swasta. Tetapi kecerdasan itu tidak akan berguna jika akhlak tetap, kembali lagi, jika akhlak tidak diterapkan. Makanya sekarang di sekolah itu kan ada apa namanya kurikulum K13, di mana di dalamnya itu kan menyisipkan pendidikan karakter. Ya, sekarang disisipkan lagi numerasi, literasi. Banyak sekali sisipan itu. Tetapi kenapa kok tidak bisa ke anak? Jarang sekali ke siswa kita atau ke mahasiswa kita yang mengena seperti itu. Karena apa? Lingkungan. Ya, lingkungan sekitar itu juga sangat berpengaruh ketika seorang anak seseorang anak berkomunikasi dengan teman sebayanya, berkomunikasi dengan orang tuanya, berkomunikasi dengan dosennya, berkomunikasi dengan siapapun, itu tidak ada tingkatan pembedanya, ya itu. Jadi kalau seperti kasus itu sebaiknya ya jangan berbicara hal yang kalau sudah tahu, oh di sana ada kubu, di sini ada kubu, harusnya dia cari tahu makna dari kubu di sini dan makna dari kubu di sana. Lah, kalau dia sudah tahu, artinya dia tentu tidak akan berbicara yang tidak komunikatif, yang nantinya menimbulkan resiko ke dirinya sendiri seperti itu. Jadi berbicara komunikatif itu juga harus dilihat mitra tutur kita seperti apa, ya partisipan kita seperti apa, seperti itu. Ya, Rizka, gimana? Baik Bu, terima kasih atas penjelasannya. Ya, ya. Jadi kalau berbicara komunikatif itu berbicara yang lebih sistematis dan tertata ya. Sudah dia itu tadi meliputi tujuan kita berbicara itu apa sih? Kalau nggak ada tujuan kita berbicara secara jelas ya nggak usah berbicara terlalu banyak. Yang nantinya akan menjadi bumerang kita sendiri. Oke, ada yang ditanyakan lagi selain Rizka, ada yang bertanya? Oke, kalau tidak, saya masuk ke keterampilan berbicara. Di keterampilan berbicara tadi menjelaskan tentang bagaimana cara menyusun konsep prosedur parlementer. Ya, kalau berbicara konsep itu kan di awal ya. Misalnya siapa namanya si Devi pengen ulang tahun. Iki lho nang ditoto wis ora usah ngebuki ngono. Ya, jadi si Devi ingin membuat pesta ulang tahun, maka si Devi di awal dia sudah merencanakan dulu. Setelah merencanakan, oh ini, setelah itu dikonsep. Ya, konsepnya Devi mau apa? Mau Frozen, mau Titanic, mau apa? Lah sama dengan prosedur parlementer ya. Prosedur parlementer ini harus dikonsep dulu sedemikian rupa agar prosedurnya itu berhasil. Tadi di makalah sudah dijelaskan, saya ini dulu makalahnya. Banyak banget Devi, Rizka. Ya, laporan mosi paham dulu. Parlementer itu apa sih? Ya, kalau berbicara parlementer di sini yaitu suatu wewenang
wewenang di dalam mengkonsep sebuah pembicaraan yang mana nanti berhubungan dengan mosi ya, yang sudah dijelaskan oleh Rizka. Nah, ciri-ciri konsep parlemen itu adanya pemisah ya, pemisah antara orang yang memiliki wewenang paling atas dengan orang yang memiliki konsep parlemen tadi di dalam sebuah berbicara. Contohnya di Universitas Islamajaya barusan kan melakukan wisuda. Nah, konsepnya itu dari siapa? Konsepnya adalah dari panitia wisuda tersebut. Pak Rektor itu tidak akan melakukan apapun ya. Pak Rektor sudah menyerahkan ke ketua panitia wisuda, sehingga dicas di sini Kak, sehingga Pak Rektor itu sudah tidak membuat apapun. Lah ini yang disebut dengan parlementer. Jadi setiap ketua itu mempunyai wewenang tersendiri ya. Nah, di dalam prosedur parlementer itu dijelaskan oleh siapa kelompok ini, ada laporannya, susunan acara dalam suatu perkumpulan, ada mosi dan usul. Yang dimaksud mosi dan usul ini apa, Rizka? Ini kelompoknya Rizka ya? Halo? Iya, Bu. Yang dimaksud usul itu apa? Kalau menurut kelompok kami, usul itu lebih ke permintaan tambahan. Kalau mosi itu pendapat pribadi yang mungkin bisa ditampung dalam diskusi tersebut. Seperti itu, Bu. Oke. Tapi sebuah permintaan resmi terhadap proposal ya, berarti dia memberikan sebuah saran, anjuran atau usulan ya, berarti kan lebih ke pertimbangan ya, Riz ya. Iya, Bu. Kalau mosi itu lebih mengacu kepada proposal itu tadi, sedangkan usulan itu lebih bersifat pribadi dan di luar proposal yang sudah disediakan. Oke. Jadi ada proposal, lalu ini Bu Rani ini ya menambahkan ya saja. Jadi ini maksudnya ada mosi. Mosi itu kan berupa usulan yang berdasarkan pada proposal ya kan ya. Setelah itu ini ada yang telepon, biarin aja. Setelah itu proposalnya itu diserahkan agar orang lain memberikan usulan seperti itu atau bagaimana, Riz? Ini ada berapa kelompoknya, Rizka? Sulaiman, mana Sulaiman? Bisa membantu? Iya, Bu. Oke, gimana Sul? Seperti yang dikatakan Mbak Rizka tadi, Bu, itu gimana? Kalau untuk yang usul itu agak bersifat personal ya, Bu ya. Kalau Oke. yang Terus kalau sifat personal, apa hubungannya dengan menyusun konsep prosedur parlementer? Pelankan, Kak. Permisi, Bu, boleh saya menjawab? Ya. Kalau menurut kelompok kami, apa hubungannya dengan penyusunan prosedur parlementer? Itu adalah suatu kesatuan yang tidak bisa
dipisahkan, walaupun ini di luar parlementer atau itu tadi yang disebutkan oleh Mas Sulaiman adalah bersifat personal, tapi mosi atau usulan di sini itu lebih kepada memperbaiki atau memperbanyak pilihan jika di mosi itu tadi terdapat kekurangan seperti itu, Bu. Maka dari itu terdapat usulan tambahan atau usulan-usulan yang lainnya. Jadi usulan di sini tuh masuk ke dalam jenis mosi tambahan seperti yang sudah diterangkan oleh kelompok saya. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Apa namanya ini? Menyusun konsep prosedur parlementer ini merupakan salah satu jenis-jenis berbicara ya, Rita. Nah, apa namanya berbicara itu kan tidak hanya sekedar mengucapkan kata-kata, tetapi ada banyak ragam seni yang ada di dalam berbicara. Nah, secara garis besar itu kan terbagi menjadi beberapa ya. Kemarin ada berbicara di muka umum yang sudah disampaikan oleh teman kalian, lalu ada berbicara pada konferen juga sudah disampaikan ya, yang mana berbicara dalam konferen itu ada diskusi kelompok minggu lalu sudah disampaikan, lalu ada prosedur parlementer. Lah, prosedur parlementer ini masuk ke dalam berbicara pada konferensi, yang mana dia ini harus ada tetap partisipan, harus ada mitranya, harus ada mitra tuturnya, seperti itu ya. Nah, dari penjelasan ini kita sudah tahu bahwa dia itu termasuk ke kategori berbicara pada konferensi, yang mana berbicara pada konferensi ini ada tentunya proposal yang dibutuhkan. Tadi Rizka di sini menjelaskan laporan. Oke. Lalu dia juga harus bersifatnya formal ya, formal. Kalau konferen itu kan bersifatnya lebih formal. Formal di sini yang dimaksud harus ada MC-nya, harus ada moderatornya, harus ada kelompok besar yang nanti akan dibuat sebuah FGD, group discussion ya. Jadi kalau berbicara tentang konsepnya maka harus jelas seperti itu. Berapa pembicaranya, berapa mitra tuturnya, bagaimana nanti ini berbicara berdasarkan naskah atau berbicaranya dalam kelompok besar, lah itu harus dikonsep secara maksimal, yang mana nanti difokuskan pada penyampaian ketika berbicara ya, Rizka ya. Tapi sudah bagus. Nah, selain itu kalian juga harus memperhatikan faktor-faktor nanti yang mempengaruhi di dalam konsep diskusi tadi ya, konsep prosedur parlementer. Jadi bagaimana penjadwalannya itu juga harus ada. Nggak terlalu banyak sih kalau soal konsep prosedur parlementer ini. Kenapa? Karena kembali lagi ke yang punya hajat ya, ke konferensinya. Karena ini kan salah satu bagian dari konferensi ya, berbicara dalam konferensi yang masih menjadi dua, diskusi kelompok dan sekarang konsep penyusunan parlementer. Oke, ada yang ditanyakan? Itu tadi yang maksudnya kurang ini sih pribadi, yang lainnya nggak apa-apa. Yang mosi dan usul. Oke, ada yang ditanyakan mengenai keterampilan berbicaranya juga? Sudah jelas, saya rasa ya dijelaskan mosi itu ada beberapa. Ini ada mosi istimewa, tambahan, utama,
lalu ada insidental seperti itu ya, dan kaidah presidensinya juga sudah dijelaskan. Tadi Bu Rani cuman membedakan aja mosi dan usul. Oke, sampai sini untuk teori belajar bahasa dan berbicara sudah bisa dipahami? Bisa, Bu. Kalau bisa dan tidak ada ditanyakan, boleh kita akhiri pemateri hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Oh iya, saya ingin mengingatkan kemarin sudah dibawa oleh Timurana untuk keterampilan berbicara dan TBB-nya sudah 7% dan berapa? 12% kalau tidak salah ya. Berarti ini nanti tinggal ditambahkan dan dikurangi ya masih 12%. Seperti itu. Jadi terima kasih. Ini nanti segera agar setelah UTS juga bisa segera dipublish oleh teman kalian. Ya, untuk tugas besarnya seperti itu. Oke, tidak ada kendala ya dalam memparafrase sepertinya ya.